Marliana, kakak Vina, korban pembunuhan Cirebon, mendampingi pemeriksaan ayah Vina di Polda Jawa Barat. Keduanya tiba di Polda Rabu siang untuk dimintai keterangan. Kakak Vina bilang ini adalah pemeriksaan pertama dari polisi sejak kasus ini disorot publik. Keluarga Vina hari ini diperiksa sebagai saksi setelah sebelumnya polisi memeriksa keluarga dan rekan kerja Peggy Setiawan. Kan Peggy sama pelaku yang di dalam kan tidak mengenali semua. Jadi saya bilang ya, saya dan keluarga tidak mengenal teman-teman adik saya yang di luar sana. Saya dan keluarga hanya mengenal teman-teman yang di rumah. Lalu apa saja kesaksian yang digali dari keluarga Vina hari ini? Telah bergabung bersama kami ada penasihat hukum keluarga Vina, Dewi Intan. Malam, Mbak Dewi. Mbak Intan? Ya, selamat malam. Ya, Mbak Intan, jadi apa saja sih poin-poin, katanya ada 13 pertanyaan nih dari penyidik. Jadi apa saja poin-poin yang ditanyakan ke ayah Vina? Ya, hari ini pemeriksaan ayahanda dari almarhum Vina kurang lebih ada 13 pertanyaan, kurang lebih 2,5 jam tadi diperiksa. Pertanyaannya masih sama seperti BAP pada 2016, itu tidak ada yang berbeda, Mbak. Masih sama semua. Sebenarnya kalau dari pengacara sendiri melihatnya apa sih pada saat tersangka Peggy sudah ditetapkan, mulai lagi ya kemudian banyak yang diperiksa. Kemarin ada teman-teman Peggy, keluarga Peggy juga, dan hari ini keluarga Vina. Apa sebenarnya yang coba digali dari penyidik yang dilihat dari tim pengacara, Mbak Intan? Ya, mungkin masih butuh banyak kesaksian dalam tahap penyidikan dan penyelidikan terhadap tersangka Peggy gitu. Jadi ya masih dalam tahap itu proses penyelidikan dan penyidikan mungkin. Kalau saya sebagai masyarakat ini makin menjadi bingung begitu ya kasusnya bagaimana terang benderangnya. Tapi kalau dari pengacara dan keluarga Vina sebenarnya melihat kasus ini semakin terang atau malah semakin juga bingung? Bagaimana ya, kita juga sebenarnya bingung juga mau harus berstatement apa, karena ya kita semua masih menunggu prosesnya. Ini kan prosesnya panjang sekali, masih banyak yang harus diperiksa, yang harus didalami oleh penyidik gitu. Jadi ya biarkan saja, kita memberi ruang lah agar misalnya pun saudari Peggy pun mau melakukan upaya hukum, ya semoga itu bisa membantu dia kalau memang betul seperti apa yang dia katakan, dia pembelaan pada dirinya gitu Mbak. Soal 2 DPO yang dihilangkan oleh polisi dianggap fiktif gitu, apakah ini menjadi bagian pertanyaan dari keluarga Vina juga pada saat bertemu dengan polisi hari ini, Mbak Intan? Tentu kita masih bertanya, hanya polisi masih memberikan informasi sebatas ini kan masih tahap penyelidikan dan penyidikan, jadi ya biar beri kami ruang seperti itu. Ya tentu kami harus menghormati upaya proses ini seperti itu Mbak. Tentu kami akan mengejar itu, tidak akan maksudnya hilang. Kita mau polisi atau siapapun bertanggung jawab atas 2 DPO itu yang hilang. Termasuk dengan kesaksian, ada saksi baru nih. Keluarga juga bilang kok heran, kalau dulu nyari saksi, nyari informasi aja susah banget. Sekarang mulai banyak saksi bermunculan. Kalau menurut dari pengacara dan keluarga ini malah semakin menambah keyakinan bahwa ada orang lain di luar Peggy yang melakukan, atau gimana, Mbak Intan? Ya, kami masih tetap berkeyakinan bahwa 2 nama DPO itu tetap ada. Karena kami menghormati amar putusan yang sudah ada, di situ jelas ada 2 nama tersebut, di situ jelas ada apa yang mereka lakukan, lalu kendaraan apa yang mereka pakai, dan ya itu kembali lagi para tersangka lain tidak melimpahkan kepada 2 DPO itu. Jadi mereka melakukan secara bersama-sama. Menurut kami sangat tidak masuk akal jika tiba-tiba apa yang ada tertuang di dalam amar putusan produk hukum yang sudah berkekuatan tetap, lalu di situ juga jelas, tiba-tiba sekarang hilang gitu. Jadi sampai dengan sekarang justru yang dipertanyakan adalah 2 DPO yang dihilangkan ya, itu yang masih menjadi tanda tanya ya, dan malah makin bingung gitu. Iya, betul. Masih
kita pertanyakan terus dan kita ya terus menggali, mencari tahu. Ya kalau memang ini prosesnya harus melibatkan banyak saksi, tentu kami yang merasa senang kalau itu bisa membuat kasus ini menjadi terang benderang, lalu cepat prosesnya, lalu kemarin juga sudah mendapat perhatian dari Bapak Presiden. Mudah-mudahan prosesnya menjadi transparan seperti itu kepada kami tim kuasa hukum maupun masyarakat gitu. Kalau dari kesaksian baru nih ada Liga begitu yang katanya adalah teman Eki begitu, kemudian juga bertemu dengan Eki sebelum kejadian terjadi. Ini diyakini bahwa memang benar saksi temannya Eki, karena kan kalau dari keluarga katanya tidak mengenal. Oh iya, kalau dari keluarga almarhum Vina tidak mengenal. Itu kan kalau mereka bersaksi mengenal almarhum Eki ya, yang bisa menjawab itu kembali lagi ke keluarganya almarhum Eki. Kalau kami tim kuasa hukum sudah menanyakan kepada keluarga almarhum, tidak ada yang mengenal. Mbak Intan, sebenarnya kan sejauh ini sudah banyak nih saksi yang diperiksa, ada penetapan tersangka juga bagi Peggy. Dari keluarga maupun pengacara, ada yang dipertanyakan juga Kak, misalnya alat bukti yang kemudian dirasa masih belum cukup nih. Terhadap siapa Mbak? Terhadap para tersangka ataupun nanti ketika ada tersangka-tersangka lainnya, penambahan kalau misalnya ada. Makanya kami kan masih mengikuti prosesnya, apakah proses penyidikan dan penyelidikan ini kemarin sudah berkali-kali dibahas juga oleh beberapa pakar, ada scientific crime investigation harusnya, apakah pada tahun itu ada proses tersebut, ya itu masih dalam tahap proses semua, mudah-mudahan semua bisa terbuka. Termasuk juga sampai dengan sekarang rekonstruksi masih belum berlangsung ya, baru pra doang ya Mbak? Betul. Kita masih menunggu terus. Oke, terakhir kalau itu Mbak Intan, kalau ada rekonstruksi, keluarga sangat besar berharap diundang bisa melihat langsung TKP? Tentu. Kami sangat berharap polisi mengundang kami, juga mungkin mengundang kuasa hukum yang lain. Jadi semua bisa terang benderang dan secara terbuka dan transparan. Itu Mbak. Terima kasih pengacara keluarga Vina, Dewi Intan sudah berbagi di Sapa Indonesia Malam.